Hari ini 17 April 2025 terjadi penolakan ibadah di GSG Harjamani. Indonesia bagian Barat kembali dicoreng intoleransi. Ibadah Jumat Agung di Arca Manik, Bandung didemo warga intoleran. Dengan jurus lama permasalahkan izin atau peruntukan gedung. Padahal intinya ya intoleran, anti terhadap agama Kristen, kuping sakit dengar umat Kristen nyanyi-nyanyi. Kalau nggak intoleran ya tidak akan sampai kumpulkan warga geruduk ibadah nuntut agar ibadah dibubarkan. Untungnya bapak-bapak aparat gercep datang ke lokasi lakukan barikade sehingga warga intoleran tidak bisa mendekat dan misa Jumat Agung pun bisa berlangsung aman. Apresiasi sebesar-besarnya untuk jajaran Polda Bandung, Polres Bandung, dan Polsek Arca Manik. Terima kasih Pak sudah hadir menjaga hak kebebasan ibadah umat minoritas. Bravo Polri! Pertanyaan paling ditakutkan oleh para pendeta itu adalah siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawabannya? Nggak ada. Harusnya kan? Ya. Siapa Said menurut Rasulullah? Siapa Umar menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Ya. Siapa Utsman menurut Rasulullah? Rasulullah jabarkan. Tapi siapa Paulus menurut Yesus? Nihil. Macet. Nggak ada yang nanya. Nggak ada yang bisa jawab. Mungkin mana jawabnya? Maksudnya nggak ada juga dari sana bertanya itu. Yang pengen tahu gini, kita baca gini, ini dari mana gitu? Nggak ada curiosity dari mereka, dari yang mengimani gitu. Nggak ada, imani aja. Oh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal Zuma ya, yang mana Zuma dia mencoba untuk membohongi lagi lawan bicaranya. Dan kali ini Arie Untung lah yang jadi korbannya Zuma. Narasi yang dia pakai adalah pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling ditakuti orang Kristen. Tidak ada pertanyaan yang ditakuti orang Kristen. Sama sekali tidak ada. Dan semua pertanyaan yang kamu sampaikan, kami bisa menjawabnya semua. Dan yang sering kali, kamulah yang ketika ditanya tidak mau menjawab, ngeles kemana-mana. Ya, kita coba dengar sekali lagi videonya. Pertanyaan paling ditakutkan oleh para pendeta itu adalah siapa Paulus menurut Yesus? Apa jawabannya? Nggak ada. Dalam Alkitab itu jelas menunjukkan tentang perspektifnya Yesus tentang Paulus ini bagaimana. Ada kok, banyak kok. Cuman kamu aja yang nggak pernah baca Alkitab kan. Makanya tidak tahu apa isinya. Perspektif Yesus tuh apa? Statementnya Yesus tuh apa? Nah, nanti di terakhir saya akan tanya lagi, tanya balik sama kamu. Silakan kamu nanti jelaskan. Jangan cuman maunya nanya terus. Kalau ditanya nggak mau jawab. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4-6 dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, Yesus itu menyebut Paulus ini adalah seseorang penganiaya. Dia yang menganiaya dirinya. Kenapa dia mengatakan bahwa Saulus ini menganiaya Yesus? Karena Yesus adalah kepala gereja. Gereja dianiaya oleh Paulus. Kalian tahu kan, Paulus sebelum menjadi Paulus namanya Saulus. Saulus meminta surat pada pimpinannya untuk pergi menganiaya semua orang yang percaya pada Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Paulus, Saulus, engkau kenapa menganiaya aku? Jadi dalam pandangan Yesus bahwa Saulus ini seorang penganiaya dulunya. Nah, kita tahu sendiri seorang muda yang luar biasa dipakai Tuhan yang bernama Stefanus. Stefanus juga mati di bawah kakinya Saulus. Ketika Stefanus dia percaya Yesus, dia memberitakan Injil, dilemparilah dia dengan batu. Orang-orang Yahudi tidak suka, orang-orang Farisi tidak suka, Saduki dan semua orang yang oposisi dengan Yesus waktu itu ya. Tidak suka kepada Stefanus sehingga Stefanus dianiaya sampai mati. Dan matinya Stefanus ini ada di bawah kaki seorang pemimpin muda yaitu Saulus. Jadi kalau ditanya, loh apa komentarnya Yesus tentang Saulus? Ya Saulus atau Paulus itu dia penganiaya. Makanya dari penganiaya ini Yesus mau supaya Paulus berubah. Dia tidak jadi penganiaya lagi, tapi Yesus mau pakai dia untuk menjadi alatnya. Dalam ayat ini juga dijelaskan ya,
Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan padamu apa yang harus kau perbuat. Yesus mau supaya Saulus ini yang sebelumnya penganiaya, dia tidak jadi penganiaya lagi, tapi dia menjadi alatnya untuk pelayanan. Sehingga dia katakan, pergi ke kota, nanti di kota itu saya akan mengatakan padamu apa yang harus kamu perbuat. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15, kemudian di situ, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Di sini Yesus mengatakan kepada Ananias, Ananias kamu pergi, kan tadi bilang kepada Paulus supaya dia pergi ke kota. Dan kemudian Yesus juga mengkonfirmasi ke Ananias, pergilah kamu, di sana nanti akan ketemu seorang Paulus, seorang Saulus, di mana dia seorang penganiaya, tapi aku akan memakai dia sebagai alatku untuk memberitakan Injil ke semua bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi apa pandangan Yesus? Apa komentar Yesus tentang Saulus? Ya komentarnya adalah Saulus ini dia adalah alatnya untuk memberitakan Injil ke semua bangsa-bangsa yang ada di luar Yahudi. Kita semuanya tahu orang Kristen ya, kecuali Zuma nih ya, dia nggak tahu apa-apa kan. Kita tahu semua bahwa Petrus itu melayani orang-orang Yahudi. Tapi Paulus dia melayani bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Makanya pelayanan perjalanannya sangat panjang. Dia punya jemaat di Korintus, dia punya jemaat di Filipi, di Efesus, dia juga punya jemaat di Roma. Dan bahkan dia nanti matinya pun dia tidak di Yahudi ya, tidak di sana. Tapi bahkan dia di penjara lama pun di luar negeri. Karena apa? Dia seorang pelayan untuk bangsa-bangsa lain. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Kamu nggak tahu Zuma ayat-ayat ini? Kasihan, makanya belajar baik-baik Zuma. Jangan mengatakan inilah pertanyaan yang ditakuti sama orang Kristen karena Kristen tidak bisa menjawab. Bisa. Semuanya ada dalam Alkitab. Semua tertulis dalam Alkitab. Jangan menggiring opini. Makanya seringkali gini ya. Orang-orang model-model ini seringkali mengklaim, ngomong gini. Ini nggak bisa dijawab sama orang Kristen. Apa? Buktikan gitu. Terus juga seringkali, agama saya itu paling benar sesuai dengan kajian ilmu pengetahuan dan lain-lain. Kalau Kristen enggak. Loh, buktikan. Jangan cuma tahu klaim. Semua orang juga bisa ngeklaim dirinya Tuhan kok. Ada di Jawa sana orang yang namanya Tuhan, iya kan? Ada orang namanya Tuhan. Tapi apakah dia itu bisa membuktikan dirinya Tuhan yang berkuasa atas bangsa, negara, dunia ini? Enggak kan? Apa artinya sebuah klaim? Kitab paling benar, kitab yang paling sesuai dengan sains, tapi tidak bisa membuktikan yang sesuai yang mana kan? Nah ini problem, ini persoalannya. Dalam Galatia 1 ayat 11-12, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, tetapi oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, apa yang ditulis oleh Paulus, apa yang disampaikan Paulus, apa yang disebarkan oleh Paulus, itu bukan Injil yang disampaikan oleh manusia. Tapi Injil tentang Yesus Kristus yang melalui penyataan Yesus. Penyataan itu wahyu ya. Jadi bukan pernyataan, beda ya. Kalau kalian dengar kata pernyataan dan penyataan, itu beda. Penyataan itu artinya wahyu, yang diwahyukan kepada Paulus. Dan itulah yang diberitakan. Jadi ini perspektif Yesus ini apa tentang Paulus tentang ini? Ya dia sendiri mengatakan wahyunya kepada Paulus. Jadi jangan berpikir bahwa itu karangan bebasnya Paulus. No. Apa yang dikatakan Paulus, yang dituliskan Paulus itu bukan semata-mata apa yang dia pikirkan saja. Tetapi itu melalui penyataan, pewahyuan dari seorang Paulus. Nanti kalian pasti akan timbul pertanyaan, loh kenapa? Kok bisa dinyatakan, diwahyukan kepada Paulus? Memangnya kitab itu gak kedebuk langsung dari langit begitu? Loh, semua kitab itu ditulis manusia, bos. Termasuk kitabmu juga ditulis oleh sahabat-sahabat para rasul, para nabi, sahabatnya itu yang menuliskan. Dalam hadis dikatakan, ya kan? Jibril mengatakan pada nabi, nabi sampaikan kepada para muridnya.
sampaikan para muridnya. Sorry, bukan para murid. Para sahabatnya. Sahabatnya kemudian menuliskannya. Berarti pewahyuan disampaikan kepada Nabi kan. Lah apa bedanya dengan Paulus? Paulus juga kan menerima wahyu. Bukan dari Jibril. Wahyu langsung dari Yesus Kristus dinyatakan. Kita tahu juga Musa. Musa menulis kitab juga kan seperti itu. Dia mendapatkan wahyu, kemudian Musa mencatat dan menulisnya. Dan menulisnya tidak hanya apa yang disampaikan, tapi juga konteksnya. Artinya apa? Sejarah yang terjadi juga dituliskannya. Nah, kalian juga akan lihat, hampir semua dalam perjanjian lama cara kerjanya seperti itu kan. Cara kerjanya seperti itu. Perjanjian baru cara kerjanya juga seperti ini. Perjanjian baru juga cara kerjanya seperti itu. Ada satu pertanyaan untuk kamu, Zuma. Kamu mengatakan bahwa kitabmu itu menyempurnakan kitab Taurat dan Injil. Kamu mengatakan bahwa nabimu itu penggenapan dari semua nabi dan dia penutup. Nah, kalau begitu, kalau memang kamu mengatakan, oh Yesus itu, apakah ada pendapatnya Yesus tentang Paulus? Sekarang saya tanya, kalau memang kamu menuntut bahwa Paulus itu harus mendapatkan satu statement langsung dari Yesus pada Paulus, yang memang sebenarnya ada ya, tapi kamu nggak tahu aja. Sekarang pertanyaannya, adakah pendapat Yesus tentang nabimu? Sekarang saya tanya, ada nggak? Coba tunjukkan dan buktikan. Adakah statementnya itu tentang nabimu? Ini real ketika Yesus hidup ya. Catatan real ketika Yesus hidup ya. Atau ya mungkin seperti Paulus kalau mau fair-fairan, pewahyuan yang langsung. Mungkin Yesus menemui langsung nabimu seperti itu. Kira-kira ada kah? Dan mungkin bisa dibuktikan kah tulisan-tulisan yang memang seperti itu? Ya, jangan standar ganda ya. Ya, standar ganda tuh artinya tuduh ini gak kenal. Padahal ya harusnya ya kamu tahu juga. Ada nggak statementnya? Kan selisih 500 tahun tuh. Kalau sama Paulus kan selisih cuman berapa tahun aja kan. Ya, aktif pelayanannya Paulus kan di tahun sekitar 39, 38, 39. Aktif pelayanannya loh ya. Nah, berarti kan selisih dengan Yesus 33, selisih 7 tahun aja, Bos. Dan saksi mata tentang Yesus masih hidup semua di situ. Tapi kalau 500 tahun, kira-kira masih ada nggak statementnya, terus kaitan secara langsung, koneksinya secara langsung, ada apa nggak? Nah Zuma, coba kamu jawab lah. Saya nggak mau ngeklaim itu nggak bisa kamu jawab. Saya mau tunggu aja bisa jawab apa nggak. Oke, jangan cuma teriak-teriak kencang aja ya. Kadang-kadang kalau yang teriak kencang itu, ada pepatah mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Louis Budi Prasetyo sini. God be with you all.